Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang remaja berbohong. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Yang namanya berbohong bisa dilakukan oleh semua orang, Pak Pol, ya. Mulai anak-anak sampai orang yang dewasa, yang sampai manula pun bisa berbohong gitu, Pak Pol. Nah, hubungannya dengan remaja ini apa nih, Pak Pol? Apa keistimewaannya gitu, Pak? Pada umumnya remaja ya akan melakukan hal-hal yang memang nggak diizinkan oleh kita ya, oleh orang tuanya. Nah, oleh karena itu, ya dia itu memilih untuk menyembunyikan perbuatannya. Nah, gara-gara itulah kita seringkali ya beranggapan bahwa remaja itu sering berbohong ya. Karena memang ya ada benarnya, ya cukup seringlah mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh orang tua. Seperti misalnya merokok atau misalnya madol dari sekolah. Nah, jadi seringkali memang stigma berbohong itu lebih dikaitkan dengan remaja. Iya. Itu terkait dengan perilaku remaja sendiri gitu Pak Pol, ya. Nah, sedang kalau orang tua alasannya apa Pak Pol? Kalau orang tua berbohong memang alasannya seringkali itu lebih berkaitan dengan apa yang mereka telah misalnya lakukan ya kepada satu sama lain, yang juga kok rasanya nggak enak diketahui orang. Mungkin bukanlah hal yang dilarang atau hal yang berdosa, tapi kadang-kadang ya kita tahu ya ini bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh orang. Jadi ya daripada orang tahu nanti nggak enak lah, sungkan lah sama orang. Nah, kita ini orang-orang tua akhirnya cenderung nggak mau terus terang ya dengan apa yang telah terjadi. Sebagai contoh misalnya ya ada sesuatu terjadi dalam keluarga kita. Nah, kita tuh ditanya gimana semuanya, ya kita bilang semua baik-baik aja. Ya karena ya kita tahulah nggak enak ngomong tentang hal yang lebih pribadi itu. Jadi kalau dewasa itu kebanyakan dasarnya adalah etika gitu aja, norma-norma di masyarakat. Norma-norma dan juga mau jaga ini deh ya, jaga penampilan, jaga reputasi, jangan sampai jadi bahan ngomongan orang. Nah itu yang biasanya membuat orang tua itu menutupi hal-hal yang memang terjadi dalam hidupnya. Nah pada masa remaja itu kan giat-giatnya mereka itu beraktivitas, lalu bersosialisasi, termasuk berpacaran, Pak Pol. Apakah di dalam semua bidang itu mereka juga seringkali terlibat dalam kebohongan? Nah, karena berpacaran itu seringkali memang merupakan kegiatan yang dilarang oleh orang tua, maka ya remaja juga acap kali berbohong soal ini. Misalnya ya dilarang karena usianya dia terlalu muda, jadi orang tua nggak akan kasih dan dia tahu itu. Nah, dia kemudian bersembunyi untuk menjalin hubungan dengan pacarnya. Atau dia tahu lah bahwa orang ini nih atau temannya ini masuk dalam daftar cekal orang tuanya. Nggak mungkin orang tuanya akan izinkan dia untuk bersama dengan temannya ini. Nah, udah dah, dia juga akan berbohong supaya dia tetap bisa menjalin relasi dengan orang itu. Ya biasanya kalau ditanya apakah itu pacarmu, ya dia jawab enggak, hanya sekedar berteman gitu Pak Pol. Betul sekali ya. Jadi atau ya mungkin mereka akan berkencan, tapi ya bilangnya pergi rame-rame dengan teman-teman, padahalnya ya nggak pergi berduaan. Iya, Pak Pol. Lalu kita sebagai orang tua, itu apa yang harus kita perbuat? Karena sulit sekali untuk mengetahui ini kebohongan atau tidak gitu Pak Pol. Nah memang kalau kita itu nggak punya bukti ya kita nggak bisa menuduhnya. Tapi misalkan kita mempunyai ya bukti, saya kira ya kita harus langsung tanyakan kepada anak kita dan ya kita paparkan buktinya itu. Nah kalau misalkan deh ya, memang akhirnya dia itu tuh ya terpaksa lah mengakui bahwa memang dia telah menjalin relasi dengan pacarnya itu, saya kira ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita mesti ya menghindari tuduhan, tapi sebaliknya kita memfokuskan pada perasaan. Maksud saya begini, kita ini nih memang ya kalau dibohongi itu pasti nggak enak ya. Kita rasanya sakit hati dan mungkin kita juga marah. Nah, mungkin ya kita ini akan bertambah marah dan bertambah tidak suka dengan pacar anak kita karena nah menurut kita gara-gara dialah, gara-gara si pacar itulah anak kita itu sampai tega membohongi kita.
Nah, persoalannya gini Pak Gunawan. Sesungguhnya kan keputusan untuk berbohong merupakan keputusan dia sendiri, anak kita sendiri. Memang ya, ia telah tega untuk mengeraskan hati untuk membohongi kita. Namun, kita mesti mengerti ini juga ya. Sesungguhnya kebohongannya bukanlah sebuah serangan penghinaan ya, atau tidak respect kepada kita. Melainkan lebih merupakan perlindungan bagi dirinya sendiri. Jadi gara-gara dia tidak mau diketahui, jangan sampai nanti dilarang hubungan dengan pacarnya, maka dia berbohong. Jadi bohongnya itu bukannya sebagai pertanda secara langsung dia nggak respect lagi atau dia itu ya memandang rendah kita lah, bukannya. Jadi tatkala mengkonfrontasi kebohongannya, silakanlah kita utarakan dampak perbuatannya pada diri kita. Misalnya kita berkata, saya sedih sekali atau saya kecewa sekali. Kok sampai-sampai engkau kok tega yang membohongi mama atau membohongi papa. Jadi utarakanlah bahwa perbuatannya itu tuh telah memberikan sebuah dampak yang memang berat untuk kita tanggung. Ya, tetapi biasanya anak remaja ini bergalih, kalau saya ngomong terang-terangan ya juga sama papa mama dilarang. Jadi ya terpaksa saya itu berbohong gitu Bapak. Seringkali itulah yang memang menjadi alasannya ya. Jadi karena dia tahu kita akan melarang, maka akhirnya dia itu ya main jalan belakang lah gitu. Dan namun dalam kita itu ya mengkonfrontasinya dan kemudian mencoba untuk menolongnya, kita mesti coba mengenali pola dan alasannya kenapa dia berpacaran. Ya, saya itu mengerti bahwa kebanyakan remaja berpacaran karena cinta. Ya, meski bisa jadi yang disebutnya cinta hanyalah ketertarikan belaka. Jadi dengan berpacaran mereka dapat memadu cinta yang telah bersemi di hati. Dan sudah tentu hal ini merupakan daya tarik yang kuat ya baginya untuk berpacaran. Namun, berpacaran seringkali ya Pak Gunawan mempunyai keuntungan tersembunyi lainnya begitu. Apa ya Pak maksud dengan keuntungan tersembunyi itu Pak? Misalnya nih ya, ada anak remaja ya yang ya gara-gara berpacaran dia mendapatkan status populer. Nah, sudah tentu ya kebanyakan remaja senang dikenal populer sebab kepopuleran akan memberinya tiket masuk ke dalam kelompok elite di dalam pertemanannya. Dan misalnya ada lagi yang punya alasan atau motivasi, dengan dia berpacaran dia akan memperoleh status laku. Nah, terutama bagi remaja putri, status laku merupakan status yang penting sebab tanpa status ini remaja cenderung merasa minder. Ya, jadi ini seringkali menjadi pergumulan Pak Gunawan. Kadang ya saya menemukan kasus-kasus seperti ini juga, ya orang tua yang bicara kepada saya tentang anaknya, putrinya yang sudah misalkan kuliah dan kok belum punya pacar, tapi teman-temannya sudah punya pacar. Jadi waktu saya bicara, saya diingatkan Pak Gunawan ternyata buat mereka tekanan itu tuh pressure itu sangatlah besar. Buat kita, kenapa sih harus dipermasalahkan ya nggak apa-apa atau apa, tapi buat mereka di usia itu, di kalangan teman-teman dan belum punya pacar, yang lain sudah punya pacar, wah itu status laku itu menjadi sesuatu yang memang sangat penting. Nah, ada lagi yang lain keuntungan yang kadang-kadang menjadi alasan ya kenapa kok mereka itu akhirnya memulai pacaran adalah dengan dia berpacaran dia bisa mengisi kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya, ya rasa dikasihi, rasa aman, merasa diri berharga. Nah, jadi dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka remaja merasa lebih stabil dan merasa lebih baik terhadap diri dan hidupnya. Nah, jadi bisa jadi faktor-faktor itu semua juga terlibat ya di dalam keputusan remaja untuk berpacaran. Ya, sebagai orang tua itu menasehati agar anak remaja kita itu tidak berpacaran kan supaya mereka itu bisa berkonsentrasi pada pelajarannya. Kalau nanti sudah selesai dengan kuliahnya dan sebagainya, kita orang tua itu akan mengizinkan mereka berpacaran, Pak Paul. Betul sekali. Jadi dengan kata lain kita ini menyadari bahwa dalam hidup tuh ada hal-hal yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Kita itu tidak perlu melakukan semuanya sekaligus, tidak. Jadi kita yang lebih tua memang menyadari lah bahwa ya kita selesaikan dulu lah
satu kewajiban, nanti kita mulai lagi dengan kewajiban yang kedua. Nah, kalau kita campur aduk semua pada masa yang bersamaan, bukankah akhirnya itu akan mengganggu ya pelajaran kita dan juga mungkin sosialisasi kita dengan orang-orang lain. Nah, itu sebabnya kita orang tua ya meminta anak-anak jangan terlalu cepat berpacaran. Iya, Pak Paul, selain dua hal itu, apakah ada hal lain yang bisa kita perbuat gitu, Pak Paul? Waktu kita tahu ya bahwa anak kita itu telah ya berbohong, padahal dia sudah berpacaran. Nah, tadi saya sudah singgung, kita mestilah kenali ya. Kenapa kok dia berpacaran? Sebab ya kita mau untuk membahas atau mencoba menyelesaikan masalah itu. Misalnya yang lain adalah kita juga mesti memulihkan relasi kita dengannya ya. Apabila kita mendeteksi bahwa di balik cinta sebetulnya tersembunyi alasan lain mengapa ia berpacaran, nah sebaiknya kita mengangkat hal itu. Seringkali hal-hal lain itu berkaitan dengan relasinya dengan kita di rumah. Misalnya nih ya, kebutuhan akan penghargaan diri, dikasihi, ditemani, dan rasa aman. Nah itu semuanya acap kali berhubungan dengan relasi kita dengannya. Nah walaupun remaja tetaplah rentan untuk mengalami pergumulan dalam hal-hal ini, namun relasi yang kuat dan hangat dengan orang tua biasanya dapat mengurangi kebutuhan yang ada. Ya, juga relasi yang penuh penerimaan dengan orang tua, nah umumnya ya membuatnya merasa nyaman untuk bercerita tentang kesepiannya atau tentang pergumulannya akibat tidak punya pacar. Nah, jadi hal-hal ini nih penting sekali supaya anak-anak kita ini bisa terbuka dan membagikan juga pergumulannya. Atau misalnya nih ya, kita menyadari lah bahwa kita telah berandil dalam pergumulannya gara-gara relasi kita dengan pasangan kita yang kurang harmonis, maka dia sekarang akhirnya minder lah, kesepian lah atau apa. Nah, jangan ragu untuk mengakui kekurangan diri kita sebagai orang tua dan jangan takut untuk meminta maaf kepadanya. Nah, saya percaya Pak Gunawan hanya dengan cara-cara inilah kita akan dapat memulihkan relasi kita dengannya, dan dalam banyak kasus inilah juga awal dari pemulihan dirinya pula ya, sehingga dia bisa lah nanti ya mendapatkan kekuatan, penghargaan, tidak lagi kesepian dan sebagainya. Kebutuhan akan relasi yang hangat ini Pak Paul kan lebih banyak dibutuhkan oleh remaja putri daripada remaja putra. Saya kira demikian Pak Gunawan, sebab pada umumnya remaja putri itu ya memang mempunyai sisi emosi yang lebih aktif, yang lebih kuat. Oleh karena itu kebutuhan untuk dikasihi biasanya memang lebih dialami oleh remaja putri. Itu sebabnya kalau di rumah dia kurang mendapatkannya, maka dorongan untuk dia mencarinya di luar akan lebih besar. Atau kalau ada teman yang menunjukkan minat ya, menunjukkan kasih kepadanya, nah itu juga akhirnya menjadi undangan yang susah ditolaknya ya, karena dia memiliki kebutuhan itu. Ya bagaimana kalau anak kita itu menurut kita Pak, penilaian kita itu masih terlalu muda untuk berpacaran. Misalnya saja baru di tingkat SMP atau bahkan SD Pak Paul mulai berpacaran. Nah kita sebagai orang tua kan tidak bisa diam saja gitu Pak Paul. Betul ya, kita mesti memang menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa dia itu terlalu muda ya, dan bahwa pada masa remaja yang terpenting baginya adalah menjalin relasi dengan banyak teman. Karena lewat jalinan pertemanan inilah dirinya akan diperkaya. Jadi kita beritahu anak kita, jikalau kamu itu tuh di usia 14 tahun sudah berpacaran seperti ini, kamu justru akan membatasi atau mengurangi proses pengayaan diri kamu dan justru memiskinkan pengenalan dirinya akan manusia secara lebih luas dan mendalam. Jadi kita mesti jelaskan kepada anak kita ya bahwa lebih dari 2/3 dari rentang hidup manusia dihabiskan dalam relasi yang intim atau eksklusif. Ya misalkan kita menikah umur 25 dah. Misalkan Tuhan izinkan kita hidup sampai umur 75. Berarti memang 2/3 itu dihabiskan dalam relasi yang eksklusif ya. Nah, jadi artinya apa? Hanya 1/3 yang dihabiskan dalam kesendirian 25 tahun pertama itu misalnya.
Jadi sudah seyogianya lah kita tidak tergesa-gesa mengikatkan diri dalam relasi yang eksklusif. Nah, inilah yang kita perlu sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi tujuannya adalah untuk kebaikannya, supaya dia mempunyai sebuah diri yang kaya, yang diisi oleh ya masukan-masukan, interaksi-interaksi dengan teman-temannya. Tapi dorongan dari teman-temannya atau apa yang dia lihat teman-temannya sudah mulai berpacaran dan sebagainya, itu menggoda dia untuk juga berpacaran pada usia muda gitu Pak Pos. Seringkali demikian Pak Gunawan. Jadi kebanyakan memang tekanan teman itulah yang mendorong orang untuk berpacaran. Misalnya nih ya, dia mulai melihat si A punya pacar, tapi mayoritas belum punya pacar. Dia masih oke. Tahu-tahu temannya si B jadian lagi. Wah, dia udah mulai agak gamang nih ya. Kemudian nggak lama lagi si C punya pacar. Nah, sedangkan dalam kelompoknya dia itu tuh hanya misalnya ada 6 wanita. Nah, tiba-tiba 50% dari kelompoknya sudah punya pacar. Tinggal dia bertiga yang belum. Kalau masih ada 2 lagi yang lain, mungkin masih mendingan. Tapi kalau yang akhirnya juga berpacaran dan tinggal dia sendirian dalam kelompoknya yang nggak berpacaran, udah pasti dia itu akan kehilangan teman. Karena tadinya dia biasanya pergi dengan teman-teman ini, sekarang teman-temannya itu langsung kencan dengan pacarnya, ya tinggal dia sendirian. Nah, tiba-tiba tuh ya perasaan kok saya nggak sama, kok saya nggak laku, kok saya nggak ada yang minati, kok saya nggak dikasihi orang. Wah, itu tiba-tiba menggelora karena tiba-tiba tinggal kita sendirian. Jadi memang saya mengerti ya tekanan itu sangat besar. Maka tadi saya sudah singgung, kalau saja hubungannya dengan kita di rumah itu baik ya, kita itu bisa lah mendengar dia berbagi ya, dia terbuka ceritakan tekanan-tekanan itu, dan kita bisa ya melimpahkan dorongan dan kasih sayang kepadanya. Nah, Pak Pol, kenapa timbul perasaan seperti tadi itu Pak Pol? Merasa tidak nyaman ketika teman-temannya yang lain itu dia sudah berpacaran tetapi dia sendiri belum gitu Pak Pol? Saya kira secara umum ya remaja itu akan mudah lah ya tergoda untuk merasa begitu ya, merasa kok saya sendiri yang belum. Jadi normal bagi remaja untuk merasa dirinya tuh kurang aman. Namun kadang-kadang memang Pak Gunawan ada lagi ya penyebab lain kenapa kok remaja itu tuh tidak merasa aman dengan dirinya. Dan itu adalah dikarenakan kegagalannya menerima diri sepenuhnya. Jadi ya misalnya ya dia nggak bisa lah terima dirinya itu karena kok terlalu kurus lah, terlalu kecil lah atau apalah. Nah, kita mesti memberinya nasihat ya bahwa adalah wajar bagi kita untuk tidak menerima semua bagian diri kita dengan penilaian yang sama. Ya misalnya nih ya, ada hal tentang diri kita yang kita terima dengan nilai A. Tapi ada juga bagian dari diri kita yang kita terima dengan nilai B atau C. Misalnya, kita menerima kecerdasan kita ya dengan nilai A. Namun, kita memberi nilai C untuk tinggi badan kita. Nah, jadi dengan kata lain itu normal. Nah, kita ajarkan kepada anak kita untuk memberi penilaian yang jujur terhadap bagian-bagian dalam dirinya. Acap kali remaja luput melihat bagian dirinya yang bernilai A atau B karena terlalu memfokuskan perhatiannya pada bagian hidupnya yang dinilai C atau D. Nah, jadi bantulah dia untuk meluaskan wawasan dan melihat bagian dirinya yang mungkin selama ini luput dari perhatiannya. Nah, setelah itu cobalah diskusikan ya kriteria penilaiannya. Seringkali remaja menerapkan sistem penilaian yang kaku ya sehingga terjebak dalam penilaian tertinggi atau terendah A atau D gitu. Dia sukar memberi penilaian B atau C karena pada masa remaja memang ya kecenderungannya adalah memberi penilaian yang ekstrim. Nah, itu sebabnya kita perlu membimbingnya agar dia dapat memberi penilaian pada dirinya yang lebih objektif dan tepat. Di sini justru orang tua itu seringkali menonjolkan yang kurang, nilai-nilai yang kurang di dalam diri anak itu atau remaja itu Pak Pol. Jadi nilai yang C dan D itu justru diekspos
kuat sekali oleh orang tua sehingga anak itu merasa tambah minder gitu Pak. Itu betul sekali Pak Gunawan. Jadi akhirnya si anak sejak kecil karena terlalu disoroti kekurangannya, jadi matanya pun hanya melihat kekurangannya itu. Padahal kalau mau didasarkan ternyata ada banyak bagian tentang dirinya itu tuh yang bernilai bagus. Nah jadi kita mencobalah mengajaknya mendasarkan misalnya nih ya dari fisiknya atau penampilan jasmaniahnya. Kita minta dia daftarkan satu persatu hal-hal yang dia anggap menjadi kekurangan atau kelemahannya. Nah mungkin kita bisa menambahkan daftar itu sebab bisa jadi ada yang luput dilihatnya. Dia nggak anggap itu penting. Misalnya tubuhnya tegap, tinggi, tapi dia nggak perhatikan itu. Sebab misalnya dia perhatikan warna kulitnya. Nah kita katakan kok kamu nggak tulis tentang tubuhmu yang tinggi dan tegap. Itu bukankah sebuah nilai yang harus mendapatkan ya pengakuan yang baik. Nah, jadi kadang-kadang remaja nggak melihat karena terlalu menyoroti yang buruk dan bisa jadi memang Pak Gunawan awalnya kita lah yang terlalu menyoroti bagian yang kita tidak suka itu. Iya, di usia remaja itu kan kadang-kadang sulit bagi remaja itu untuk menentukan siapa sih teman hidup yang sebenarnya yang dia inginkan. Ya, dia hanya mengikuti kelompoknya dan sebagainya yang satu pacaran itu, tapi dia sendiri kan kesulitan Pak kalau ditanyakan bagaimana sosok pasangan hidup yang dia kehendaki, dia belum berpikir ke arah itu sebenarnya Pak. Ini pengamatan yang baik Pak Gunawan, sebab banyak remaja akhirnya pada masa remaja mereka itu tuh akan jadinya ya berhadapan dengan teman-teman dan menerima masukan dari teman-teman tentang kriteria berpacaran. Ya, teman-temannya berkata yang kayak gini dah, kayak gitu dah. Jadi akhirnya kriteria yang digunakannya adalah kriteria dari teman-temannya. Itu sebabnya kita sejak awal sudah harus ya memperkenalkan kriteria pasangan hidup yang memang baik. Ya, kita misalnya nih ya dalam berbicara dengan dia tuh kita mesti menekankan ini misalnya. Terpenting bukan hanya mendapatkan cinta, tapi juga merayakan cinta bersama seorang yang berkenan kepada Tuhan dan memang cocok dengan kita. Jadi kita tekankan kepada dia, tujuannya berpacaran bukan hanyalah dapetin cinta dah. Udah dah seolah-olah kalau dapat cinta udah cukup stop di situ. Oh tidak, bisa nggak kita nantinya untuk waktu yang berkelanjutan merayakan cinta dengan orang yang kita cintai itu. Dan orang itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita mungkin ingatkan kembali akan kriteria pasangan yang dikehendaki Tuhan, yaitu sesama orang percaya. Dan sudah tentu selain dari faktor iman, kita juga mesti menekankan akan kecocokan di antara mereka. Nah, dengan cara itulah kita mulai mengajarkan kepada anak kita pasangan seperti apakah yang memang tepat untuk dia. Ya, masih ada lagi Pak Pol, hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Satu lagi Pak Gunawan, kalau kita memang akhirnya mengetahui anak kita itu berpacaran dan kok dia juga suka berbohong. Nah, kita tetap akhirnya ya harus menetapkan batas. Bila kita melihat relasi ini nih udah tidak sehat, kita mesti mengatakan kepadanya bahwa kita memahami pergumulannya, namun kita tidak dapat memberinya izin untuk menjalin relasi dengan orang itu. Nah, sampaikan misalkan ya kepadanya bahwa kita akan meminta pertanggungjawabannya setiap hari. Misalnya apa? Setiap hari kita akan tanyakan apakah hari ini ia bersama pacarnya atau tidak. Ya. Nah, kita harus juga ya mengatakan ini kepada anak kita bahwa kita mengakuilah kita tidak mungkin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, kita memilih untuk tetap mempercayainya. Jadi, apa yang dikatakannya, kita percaya. Misalkan dia berkata, enggak, saya enggak pernah ketemu dengan pacar saya lagi. Ya oke, kita percaya. Tapi besokannya kita tanya lagi. Kenapa? Sebab, kalau kita tanyakan, berarti dia tahu, dia akan dituntut pertanggungjawaban. Berarti kalaupun dia mau berbohong lagi, tapi dia akan berbohong dengan lebih susah sekarang. Karena benar-benar dia tahu dia itu sedang membohongi kita. Meskipun kita nggak tahu buktinya apa, tapi karena kita setiap hari tanyakan itu, maka
dia juga nantinya tuh sedikit banyak akan diberikan cermin bahwa dia sedang berbohong. Nah, itulah tujuannya kita meminta pertanggungjawaban dari dia setiap hari. Tapi apakah itu tidak justru kita sebagai orang tua menyudutkan remaja ini untuk berbohong kepada kita? Dia nyatanya masih berpacaran loh, dan dia menyukai itu. Persoalannya adalah kalau kita tidak tanyakan pun, dia akan tetap melakukannya. Tapi dengan kita menanyakannya, setidak-tidaknya dia mengetahui bahwa dia berada dalam pengawasan kita. Dan bahwa kita sungguh-sungguh tidak setuju. Dan ya mudah-mudahan tadi saya sudah menjelaskan, mudah-mudahan kita bisa menyampaikan alasan yang memang baik. Kenapa kok kita tidak setuju? Nah, sudah tentu alasan itu memang harus berdasarkan 2 kriteria yang tadi saya sebut, yaitu orang itu haruslah orang sesama orang beriman, orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, memang mesti memiliki kecocokan dalam sifat dan karakternya. Ya Pak Paul, itu tentu membutuhkan relasi yang baik antara orang tua itu dan remaja ini Pak Paul. Kalau tidak itu akan sulit sekali dilaksanakan Pak Paul. Saya setuju Pak Gunawan. Memang masa berpacaran ini seringkali menjadi masa yang cukup kritis dalam relasi orang tua dan anak. Karena ada kalanya anak akan tetap memilih jalannya sendiri yang dianggapnya benar, dan dia nggak peduli orang tuanya berkata apa. Nah, tetapi di atas semua itu kan firman Tuhan itu yang paling berwibawa, yang berotoritas untuk membimbing kehidupan kita. Nah, Pak Paul, sebelum kita mengakhiri kita mau dia ini berdoa ya. Kita benar-benar mau dia berdoa dan mencari kehendak Tuhan dalam hal berpacaran. Jadi kita ingatkan dia akan Amsal 21 ayat 2 yang berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Artinya ya kita mesti berserah, minta kehendak Tuhan dan hiduplah berkenan kepada Tuhan, dan gak ada yang menggantikan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang remaja berbohong. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada